Nah, itu aku mulai apply magang tuh. Terus aku dapet tempat magang pertama aku yang perusahaan asal Singapura. Hai Sobat Pengprof, Hai semua, welcome welcome to to Podcastion. Podcast Career Preparation. Apa kabar nih teman-teman? Ya, semoga sudah dalam keadaan baik ya teman-teman. Kamu gimana Vel keadaannya hari ini? Aku alhamdulillah baik, Kak Sri sendiri gimana nih kabarnya? Kali ini aku baik banget dan semangat banget sih Vel. Kira-kira hari ini kita bakalan ngapain ya? Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama kakak yang keren banget dan pastinya nanti bakal dapet insight yang banyak banget nih kalau ngobrol sama kakak kita yang satu ini. Wah, kita bakalan ngobrol santai dan juga dapat insight ya. Berarti kita bakalan ngobrol produktif ya pada hari ini. Betul, nanti kita bakal nambah wawasan baru deh pokoknya gitu. Oke, mungkin sebelum kita berbincang panjang, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Oke, boleh. Jadi aku dulu ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Velanda Prilia Hardian. Aku biasa dipanggil Vela. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Sri Ayu Lestari, boleh dipanggil Sri. Jadi kali ini kita akan menemani teman-teman sobat podcast Pengprof semua yang merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Perkembangan Profesi BEM Universitas Airlangga. Nah, di podcast series 2 ini kita bakal bahas tentang career preparation, creating a strong portfolios, and self-branding bersama Kak Arviana Maulina. Wah, dengan Kak Diana Maulina ya, kamu sempat tahu gak Bel, siapa nih Kak Diana? Aku tahu sedikit karena Kak Arviana ini pernah lewat di FYPko. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi benar pada kesempatan kali ini kita bakalan podcast nih sama Kak Diana Maulina, kita bakalan berbincang nih lebih lanjut mengenai persiapan karir. Nah, mungkin sebelumnya aku akan jelasin dulu nih latar belakang dari Kak Diana. Jadi Kak Ardiana itu merupakan seorang content creator yang mana sering banget nih bahas soal agency, marketing, dan juga resources dan informasi mengenai persiapan karir lainnya. Dan tentunya ini akan menjadi salah satu panutan gak sih buat kita, Vel? Buat kita yang sering bingung nih tentang apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk persiapan karir gitu ke depannya. Dan tentunya ini bakalan bersifat informatif banget sih buat teman-teman yang suka banget tertarik di bidang industri kreatif. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu ya Kak Arviananya. Iya benar, kita sapa Kak Arviana dulu. Halo Kak Arviana. Halo. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, gimana kabar Kak Arviana? Kabarku baik nih hari ini. Oke, mungkin Kak Arviana bisa sapa Sobat Pengprof dulu. Oke, halo Sobat Pengprof. Aku harap kalian kabarnya baik-baik aja ya hari ini. Oke, wah, sepertinya Kak Ariana seneng banget ya, dan semangat juga pada hari ini, dan tentunya ini pun jadi memancing semangat aku juga nih, Vel, biar ke depannya lebih semangat juga ya. Kita berbincang lebih lanjut dengan Kak Ariana. Oke, nah tentunya kita senang banget Kak Arviana berada di podcast yang kali ini karena Kak Arviana akan kait ilmu dan pengetahuan tentang persiapan karir. Dan mungkin for information juga teman-teman bahwasanya Kak Arviana itu memiliki pengalaman magang lebih dari 10 perusahaan. Di usianya masih muda nggak sih, Pel? Wah, keren banget sih. Keren banget. Nah, makanya aku sempat penasaran banget sih di usia muda yang harusnya kalau kita nih mahasiswa sibuk organisasi atau kepanitiaan gitu loh, Kak Arviana justru aktif ikut magang gitu. Iya, bener banget. Jadi jujur aku penasaran sih Kak, kira-kira sejak kapan sih Kak Arviana memulai karir untuk merintis karir ini?
Oke, aku merintis karir ini tuh dari transisi antara lulus SMA ke kuliah. Kan itu lumayan ada jeda waktu ya. Nah itu aku mulai apply magang tuh. Terus aku dapet tempat magang pertama aku yang perusahaan asal Singapura beroperasional di Indonesia. Tapi ingat dulu nih, aku nggak langsung seenaknya gitu ya. Tiba-tiba dapet gitu kan perusahaannya langsung dari luar lagi. Environment-nya langsung, culture-nya langsung multinasional gitu kan, banyak orang-orang asing di sana. Tapi ingat dulu nih, ada perjuangannya dulu. Nah, dulu aku itu step-stepnya adalah aku rajin banget ikutan acara, rajin banget ikutan organisasi dari SD. Aku mulai otak-atik gitu kan, dunia digital, yang kan sebut digital marketing. Aku dari tahun 2013, sebelum aku lulus SD, Instagram aku yang sekarang kalian lihat adalah bikinan aku ketika aku SD di 2013. Lalu SMP aku rajin banget ikutan organisasi kayak OSIS, ikutan kegiatan ini itu. SMA aku ikutan lomba-lomba, kegiatan. Aku tuh dari 3 tahun SMA, 1,5 tahun pandemi, 1,5 tahun sibuk dispen karena ikutan lomba terus kayak gitu. Nah, makanya pas aku lulus SMA, aku udah kumpulin portofolio aku dari SMP, karena dari SMP itu aku pengen banget punya goals gitu ya. Aku pokoknya lulus SMA atau SMK, aku pengen magang. Nah, di situ aku sempet galau tuh, pilih SMA atau SMK gitu kan. Karena kalau SMK, dia kan ada PKL langsung. Tapi kalau SMA, mungkin jalurnya ya langsung kuliah gitu kan. Nah, aku pilihnya SMA. Dan karena aku punya goals, aku pokoknya lulus SMA, SMK harus magang. Nah, aku di situ mulai kumpulin portofolio semuanya. Lalu lulus SMA aku bisa berhasil wujudin mimpi aku atau life goals aku, yaitu bisa magang kayak gitu. Oke, wah keren banget ya. Berarti Kak Arfiana mulai mempersiapkan semuanya ini sejak SD ya. Wah, kita SD ngapain ya, Mel? Oh, jadi emang perjalanannya panjang banget ya untuk bisa nyampe di titik ini gitu loh. Nah, tapi tuh apa sih yang mendorong Kak Arfiana sampai bisa di titik ini gitu? Kira-kira apa sih motivasinya? Dan mungkin kakak nonton film atau memang ada tujuan tertentu sampai bisa bener-bener ngeraih ini tuh prosesnya dari SD gitu. Oke, menurut aku hidup itu harus selalu berkembang ya sesuai dengan timeline-nya. Bukan berarti mempercepat kehidupan juga, tapi aku rasa ini emang udah waktuku untuk masuk ke dunia magang. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku dari kecil aku udah aktif banget, aku udah ikutan berbagai organisasi, aku ikutan berbagai lomba. Terus ya aku kayak ada suatu lonjakan di dalam hatiku untuk ayo kita level up diri kita, upgrade diri kita. Aku pengen magang gitu loh. Aku pengen kerja. Karena memang gitu kan, next step dari kita. Mungkin ada beberapa orang yang sekarang masih organisasi dulu, baru magang. Ya itu wajar gitu. Aku dulu juga organisasi dulu, baru magang. Tapi yang mungkin timeline kehidupan kita aja yang berbeda kayak gitu. Oke, bener banget kata Kak Arfiana nih. Jadi itu memang dari kecil tuh emang udah ditempa ya untuk bisa ngeraih semuanya yang hari ini kayak orang-orang tuh baru mulai, tapi kalau Karviana tuh udah dari dulu, makanya kenapa bisa banyak banget mencapai pencapaiannya di usia masih muda. Tapi nih Kak, kalau ngomongin soal pencapaian yang banyak, tentunya pasti kan ada suka dukanya nih. Nah, aku mau tanya, dan juga nantinya bisa sobat-sobat Pengprof lainnya nih bisa termotivasi mungkin. Kalau misal ngomongin soal pengalaman, pastinya ada suka dan duka ya, Kak. Nah, apa sih suka duka kakak sendiri dalam industri ini? Mungkin aku cerita yang sukanya dulu kali ya. Kalau sukanya sih banyak banget ya. Aku kayak merasakan ini loh perjuangan aku dari dulu. Kayak jam 11 malam, 2 pagi, aku tetap harus meeting, ikutan konferensi, networking sana-sini gitu kan. Banyak banget gitu loh hal-hal yang aku perjuangkan dari dulu, yang aku korbankan.
yang mungkin aku jarang ketemu sama teman. Oh ya, ini udah sekalian duka nih. Aku jarang ketemu sama teman, aku selalu di-spend di sekolah, tiba-tiba online, pandemi. Terus aku juga pernah dibully dulu pas aku masih SD. Dan dibulinya tuh kayak bukan sekedar dibully gimana ya, aku pernah diseret ke kamar mandi, pernah dikunci di kelas sendirian, dicoret-coret baju seragam sekolahku, and there's a lot of things gitu loh. Aku pernah dapat nilai 60 pas SD, itu nilai bahasa Inggris, tapi sekarang aku nggak nyangka banget, sekarang aku udah bisa kerja di perusahaan asal Filipina, Singapura, bisa bareng ke organisasi dari Amerika, India, dan di Indonesia tentunya. Jadi beneran life changing banget sih, dan itu semua butuh perjuangan dan pengorbanan gitu loh. Nggak ada yang mulus-mulus aja gitu kan, sampai ke sini tiba-tiba, ya Rufiana, you go for it. Apakah kamu dibantu oleh bantuan orang tua, seperti kata para warga Twitter? Ya ngebantu mereka untuk ngedukung aku, tapi nggak pernah untuk ngebantu kayak, oh ya titipin ya ini si Arfiana gitu di perusahaan ini. Nggak ada. Aku interview jalan kaki sendiri, naik Transjakarta, aku ingat banget. Perusahaan pertama aku juga masih startup yang baru gitu ya. Startup yang kedua aku mesti jalan kaki dari ujung ke ujung, bukan jalan kaki, maksud aku naik kereta pakai Transjakarta, pakai kendaraan umum dari Jakarta Timur, aku tinggal di situ, terus aku harus ke Jakarta Barat, terus aku tempat magang ketiga, aku harus ke Jakarta Selatan. Sekarang aku lagi full WFA, WFH, dan selanjutnya ada WFO juga ya, aku selanjutnya di Jakarta Selatan gitu. Jadi memang explore gitu ya, di mana aja. Itu semua walaupun yang terlihat sekarang itu manis gitu ya, manis banget kayak Arfiana, istilahnya oke, kuliah lancar, terus bisa magang, udah ada 16 perusahaan lebih, sekarang resume, sekarang udah ada mungkin 20-an lebih yang aku lolos screening, yang ada juga yang aku dipanggil jadi full time lewat LinkedIn, atau mungkin aku dapat istilahnya penghasilan tambahan dari endorsement atau partnership gitu kan, tapi itu semua kan pasti ada perjalanan, perjuangan, pengorbanan dulu. Kayak gitu sih. Wah, benar banget sih Kak. Jadi emang untuk dapet yang sekarang ini tuh pastinya perjuangannya banyak banget. Kayak yang udah kita dengar dari Karviana sendiri, dari SD, terus pas interviewnya juga Karviana harus jalan kaki juga. Dan memang kita juga harus mengorbankan masa muda kita juga nggak sih Kak untuk bisa dapet yang sekarang ini? Iya, Ya, betul walaupun banget. kita. Nah, ya silakan Kak. Oke. Ya, mungkin kayak orang-orang bilang, oh ya, hustle culture inventor gitu ya kali ya. Arfiana salah satu contoh hustle culture di Gen Z. Ya, tapi gimana ya, aku sih masih ngebalance hidupku sih ya, walaupun memang agak hustle juga gitu, karena memang kalau dulu kan sampai malam aku masih harus kerja di kereta, aku masih buka laptop. Terus banyak banget gitu hal-hal yang aku lakukan, itu memang ada hustle sih sebenarnya. Tapi ya aku suka gitu loh sama hal itu, karena aku emang anaknya nggak bisa diem. Aku kalau di kelas pun aku berisik banget, aku tuh extrovert kan, jadi harus ketemu sama orang, baru hidupku itu kayak ada tenaga. Kalau nggak ketemu sama orang tuh aku kayak aduh hampa banget gitu, aku bosen. Jadi memang wajib banget aku harus ketemu orang, itu salah satu hiburan juga sih untuk aku gitu ya, bisa kerja, bisa ketemu orang, bisa beraktivitas, itu senang banget sih, apalagi kalau enak gitu kan culture dan environment-nya di Perang. Gimana tuh balance life-nya? Ya sekarang aku mulai ngebalance hidup sih, mulai setelah aku 1,5 tahun lebih magang gitu ya sebagai marketing di berbagai industri, aku udah mulai merasakan, oh ini loh. Kalau dulu kan biasanya orang-orang baru pertama kali magang atau baru pertama kali organisasi di suatu kehidupan baru tuh masih semangat banget ya, biasanya itu wajar banget. Tapi makin kesini tuh
semangatnya bukan makin pudar, tapi makin terbiasa gitu, makin tahu, oh iya, ya ternyata gini-gini aja loh, medannya gini-gini aja. Nah, dari situ aku mulai kayak, oke, ayo kita kalau dulu kita hustle, kita sekarang balancing life lah gitu. Aku sekarang kayak udah mulai mikir gitu kan, mikir ya makan yang sehat-sehat aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu, atau mungkin ayo kita olahraga deh, spending time lah gitu, berapa menit untuk olahraga gitu sih. Jadi mungkin hustle is part of the process, tapi jangan sampai termakan juga, tenggelam dalam hustle itu. Keep balancing your life juga, that's okay gitu. Wah iya benar banget. Jadi kita juga emang harus balance ya Kak dalam semuanya, mau karirnya, terus juga kita harus nyempetin waktu untuk olahraga, untuk istirahat, untuk me time gitu ya Kak. Nah menurut Kak Sri sendiri gimana nih? Iya sih, benar banget ya. Tadi kita barusan udah dapat tips langsung ya dari Kak Iya Adriana. benar. Bagaimana sih cara kita supaya dia bisa balance juga gitu di balik kerja, tapi kita harus ada waktu untuk diri sendiri. Oke, by the way, ini selanjutnya Kak Adriana, kita kan udah sempet spill ya di sebelumnya bahwasanya kita kali ini akan bahas nih terkait persiapan karir yang khususnya lebih ke portofolio dan juga self branding. Namun untuk cara bertanya kita bakalan agak lebih kayak, mungkin ini kan biasanya kalau di antara kita mahasiswa atau anak muda yang mau daftar kerja atau magang kan pasti bakal ada kayak mitos, faktanya sih ini benar atau enggaknya sih. Nah jadi kita bakal nanya ini agree or disagree gitu dari pandangan Kak Ardiana sendiri. Nah kira-kira Kak Ardiana udah siap ya? Oke. Bisa kita mulai ya? Oke, jadi kita mau nanya mengenai portofolio dan self branding. Nah, kalau kita kan sering nih Kak dengar kalau misalkan mau merintis karir, kebanyakan dari perusahaan itu membutuhkan portofolio. Tapi kalau menurut Kak Arviana sendiri, CV dan portofolio itu dua hal yang sama atau beda nih Kak? Atau mungkin penyebutannya aja yang beda gitu. Soalnya kan keduanya kan mengandung informasi yang sama terkait dengan prestasi dan skill gitu. Oke, ini disagree, agree, atau pakai alasan ini? Boleh Kak, Boleh pakai alasan Kak. Siap. Ya, kalau menurut aku beda ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian bilang sama, ya I disagree gitu. Enggak, menurut aku beda. Karena kalau resume atau CV itu memang penyebutannya berbeda setiap culture gitu. Jadi ada kata orang kalau di Indonesia itu kita sebutnya CV, kalau di luar negeri kita sebutnya resume. Tapi ada juga orang yang berpendapat kalau misalnya CV itu dia lembarnya panjang banget, banyak banget untuk kepentingan akademis, tapi kalau resume itu biasanya untuk bekerja, maksimal 2 lembar kayak gitu. Tapi pada hakikatnya CV ataupun resume itu adalah ringkasan dari kehidupan kalian. Dari apapun yang kalian telah capai dan gapai, dan kontribusi kalian itu secara ringkas dituangkan di dalam situ gitu. Nah, kadang-kadang ada orang nih yang kayak berpendapat, oh ya aku pengen ikutan ini biar CV aku bagus kayak gini. Itu nggak masalah gitu loh. Tapi yang aku pengen tekankan adalah kalau semua itu akan ngikutnya tuh gimana sih kalau kita misalnya bekerja secara baik di sebuah perusahaan, organisasi, komunitas, orang percaya sama kamu akan terus berkoneksi dengan mereka karena dunia itu sempit, teman-teman. Selain dunia itu sempit, dunia itu adalah ada domino efeknya gitu. Contohnya nih, kamu kemarin bekerja dengan dia, programnya udah habis, terus tiba-tiba kamu 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun udah nggak kontak sama mereka, sama dia nih misalnya, tiba-tiba kamu dikontak sama orangnya yang kamu kenal dulu gitu kan, bro ada proyek nih gitu. Nah kalian kan bisa gitu untuk kontakkan. Nah itu menurut aku adalah domino gitu, ada efek dominonya ke depan kayak gimana. Itu sih ya. Nah, itulah kenapa aku bilang jangan mengejar untuk resume, tapi berikanlah kontribusi sebaik-baiknya karena semua isi untuk resume kalian, karir, kalian bagus. Dan yang kedua adalah portfolio. Portfolio memang mengandung ringkasan, tapi ringkasannya dalam bentuk visual, teman-teman. Dalam bentuk validasi.
proof, bukti gitu. Portfolio ini bisa dalam bentuk apa aja. Kalau kamu graphic designer, bisa Figma, Behance, Dribbble, PDF. Tapi kalau misalnya kamu itu di bidang yang lain gitu ya, bisa data science, bisa di Kaggle. Kalau kamu programmer, bisa di GitHub. Kamu marketing, bisa di PDF atau di sosial media. Kamu misalnya di mana lagi nih? Pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu ya. Tapi biasanya sih orang lebih prefer PDF gitu ya. Nah, caranya gimana? Simple kok teman-teman. Screenshot pekerjaan kamu atau save as image atau mungkin kamu punya foto dokumentasi saat kamu menjadi MC, moderator, siapapun itu mau jadi panitia sebuah acara, kamu punya dokumentasinya, ya udah put in there gitu, taruh di situ. Dan yang paling penting lagi selain resume dan portfolio adalah referensi. Biasanya kalau kamu lagi di proses recruitment, kamu akan diminta untuk menuliskan referensi, kontak, nomor. Nah, itu biasanya kamu akan menuliskan kontak atau nomor atasan kamu, supervisor kamu di tempat kerja sebelumnya. Nah, ini nih yang harus dijaga juga hubungan baiknya gitu ya. Nggak cuman portfolio aja, nggak cuman CV aja, tapi hubungan baik juga antara atasan dengan sebelumnya gitu. Itu sih paling. Iya, wah ini kita udah dapat langsung ya, Pel, apa sih perbedaannya dari CV dan juga portofolionya. Tadi bahwa saya portofolio itu ibaratnya seperti ringkasan, tapi versi visual. Kalau CV itu mungkin dari segi kata-katanya atau kontribusi apa sih yang udah kita kasih gitu. Mungkin selama kita ikut organisasi, kepanitiaan, atau mungkin magang atau kerja di perusahaan ya. Iya benar, dan yang aku highlight dari kata-kata Kak Arfiana tadi, kita tuh harus menjaga hubungan baik sama rekan kerja kita gitu. Nah, iya benar banget. Nah, mungkin selanjutnya Kak Arfiana kan tadi udah sempat disinggung juga ya bahwasanya untuk portofolio itu sendiri pastinya sangat terpakai banget kalau misalkan kita mau daftar magang atau kerja di suatu industri kreatif nih Kak. Nah, pastinya kalau portofolio secara visual tentunya kita harus memberikan karya atau semacamnya gitu, entah itu audio atau mungkin visual atau video ya. Nah, mungkin aku cukup penasaran sih Kak, apakah dari portofolio ini dia memiliki kesinambungan tidak dengan self branding sendiri? Oke, self branding tentu ada sih kesinambungannya. Nah, sebenarnya ya untuk nge-branding diri itu kan kalau branding aja, branding itu definisinya kan sebuah simbol, kostum atau pakaian, atribut, itu semua cara kamu berbicara dan cara kamu bergaul dengan orang lain, itu semua udah termasuk ke dalam branding. Dan kalau untuk self branding juga beda ini, self branding sama self claim. Ada yang kadang-kadang tuh self claim itu misalnya aku orangnya pinter gitu. Atau kalau self branding itu kamu menunjukkan value kamu ke social media gitu. Value itu ada apa aja sih? Value itu banyak banget. Value itu misalnya penghargaan, pengalaman, terus perjuangan, hal-hal yang kamu suka, misalnya makanan yang kamu suka, aktivitas yang kamu suka, itu bisa gitu. Contohnya ya, simple, kamu misalnya aktivitas yang kamu suka tuh suka mendaki gunung. Kamu akan di branding, kamu akan dicap sama orang lain gitu kan. Oh, si Arfiana suka mendaki gunung gitu misalnya. Atau kamu misalnya membuat self branding, kamu itu penunjukan diri kamu orang yang suka di bidang edukasi gitu ya, kamu postingnya tentang ilustrasi edukasi atau tentang informasi edukasi, atau kamu sukanya di bidang akuntansi, kamu akan posting tentang akuntansi, kamu akan tergabung ke organisasi tentang akuntansi kayak gitu. Jadi mau itu istilahnya gitu kan ya, atau minim hitung-hitungan, semua itu punya cara brandingnya masing-masing. Even kayak ada programmer gitu kan, tapi dia suka nih suka bikin konten, ya akhirnya dia bikin konten tentang programming gitu. Nggak ada masalah dan nggak ada yang salah gitu terkait hal itu. Dan kalau aku sendiri, aku punya journey yang lumayan unik ya.
Aku dulu karena suka ikutan acara-acara beauty, content creator, aku punya YouTube. Dulu kalau kan pengen lihat tuh masih ada tuh di situ. YouTube-nya itu isinya adalah content review brand-brand kecantikan. Rame sih, rame yang nonton. Tapi kayak, aduh ini bukan aku banget nih kayak gitu. Di situ aku break, aku hiatus gitu ya, aku break, ya kayak udahlah nggak usah. Aku move ke Instagram, aku bikin konten jalan-jalan, makanan, aku ke TikTok, aku bikin konten makanan, jalan-jalan. Aduh, kok kayaknya nggak ada yang cocok ya sama aku ya, nggak serak nih. Sampai suatu saat, aku nge-share pengalaman aku gitu kan, tentang wawancara di TikTok. Nah, rame tuh, tiba-tiba rame. Oke, karena aku emang seneng banget kerja, kemarin aku lagi gila banget kerja gitu ya, sampai sekarang sih, tapi kemarin lebih gila aja gitu kan, karena sampai 6 magang bersamaan, aku lagi seneng banget explore semua hal, aku explore semua kerjaan, aku interview sana-sini. Jadi sebenarnya tuh kalau kalian lihat nih TikTok lama aku, yang pertama kali rame, sampai yang pertengahan-pertengahan yang rambut aku dulu masih pendek, itu tuh sebenarnya diary aku semua. Diary perjalanan aku pas aku lagi cari kerja, baru aku dapet tuh esensinya. Oh, ternyata bikin konten itu nggak sulit kok. Ternyata apapun bisa jadi konten di dalam kehidupan kita, yang mungkin kita tahu, tapi ternyata orang lain itu nggak tahu gitu loh. Jadi kemarin aku juga kayak bosen kan, karena dulu tugasku itu aku bikin TikTok di tempat magang, aku kayak bosen banget, terus aku kayak aduh, Arviana magang di bidang marketing tapi kok naikin konten aja nggak bisa gitu kan, kayak aku ada pressure terhadap diri sendiri gitu. Akhirnya aku belajar, aku coba-coba, aku share kegiatan aku di TikTokku personal juga, tiba-tiba aku menemukan gitu kan jati diri aku, passion aku, atau apa yang aku suka tuh apa sih gitu kan. Dan aku menemukannya adalah, oh aku tuh ternyata suka loh di bidang edukasi, dan itu nggak jauh-jauh dari aku, dan aku nggak harus jadi orang lain, nggak harus jadi si A, si B, si C, nggak harus Arviana kamu punya role model nggak? Honestly aku nggak tahu role model aku siapa gitu loh, karena I'm being myself gitu loh. Aku jadi diri aku sendiri sebenarnya. Dan kalau kalian lihat, Arviana, apa kamu nggak lelah? Apa kamu nggak capek ngelakuin hal itu dan ini itu? I'm being myself, dan aku tahu kapasitas aku itu semana dan seberapa, dan aku tahu gimana caranya bikin aku semangat. Itu. Nah, itu penting banget sih. Bukan fokusnya ke self branding, tapi gimana caranya kamu itu menemukan diri kamu sampai kamu itu bisa membawa diri kamu ke luar gitu. Bagaimana kamu tuh bisa memancarkan cahaya dari dalam diri kamu kayak gitu. Lumayan banget ya Bel, kita dapat insight-nya bahwasanya penting banget bagi kita untuk menemukan diri kita itu apa dan passion kita itu apa gitu. Betul. Ya. Nah, ini pasti berpengaruh banget dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Tentunya ke depannya kita mengharapkan hal yang bisa memberikan value gitu untuk orang banyak. Seperti Kak Arviana sendiri udah sempat coba berbagai hal, ternyata nggak cocok, ternyata lebih cocoknya share pengalaman gitu. Nah, sekarang yang sedang digeluti gitu dengan Kak Arviana sendiri. Oke, Kak. Next question nih. Agree or disagree, portofolio itu cuma buat para pekerja kreatif, kayak untuk editor, desain grafis, penulis, dan lainnya. Disagree, karena back again aku sempat bilang kalau semua itu bisa didokumentasikan. Karena menurut aku portofolio adalah sebuah dokumen yang mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kalian. Jadi nggak peduli sebenarnya kalian itu di bidang apa, kan bisa punya portfolio. Cuman yang jadi pembeda adalah portfolio itu biasanya diwajibkan saat kalian melamar di industri kreatif. Kalau kalian tidak di industri kreatif, biasanya tidak diwajibkan, bahkan tidak diminta. Cuman itu aja pembedanya. Tapi kalau misalnya, apakah di luar industri kreatif bisa punya portfolio? Ya bisa gitu. Terus. Oke, tapi kenapa ya kenapa industri lain tuh seringkali tidak menyertakan portofolio sebagai syarat? Karena beda dong pastinya. Sekarang ya, kalau misalnya kamu hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan, apakah kamu akan menyertakannya dalam bentuk PDF kayak gitu? Kan enggak gitu kan. Atau mungkin kamu coding gitu kan. Apakah kamu akan menulis coding di Microsoft Word dalam bentuk PDF?
Kan enggak gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu semua tergantung gitu loh, tergantung. Tapi kalau kalian punya portfolio ya bisa. Contohnya kalau kalian suka coding ya di GitHub. Kalau kalian suka di bidang hitung-hitungan gitu ya, mungkin dapat studi kasus dari recruiter untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi itu sih perbedaan yang signifikan. Oke, jadi kita tahu ya teman-teman apa perbedaannya dan kenapa sih memang konten creator gitu yang rata-rata tuh bikin apa namanya yang punya portofolio tuh yang di bidang-bidang kreatif, karena memang kita perlu itu, dan memang recruiter tuh nanti bisa ngelihat karya kita dan dari situ tahu kalau kita pantas atau enggak untuk dipilih. Ya benar. Terus seperti sebelumnya sama Kak Diana bahwasanya portofolio itu tergantung gitu ya, kita tergantung daftarnya apa juga gitu. Oke, mungkin selanjutnya ini sih Kak. Biasanya gitu ya, anak-anak zaman sekarang atau mungkin kita mahasiswa fresh graduate gitu terutama sering merasa kayak dilema gitu Kak. Nah mungkin biar lebih dekatnya aku deh Kak, dulu itu sempat ya pengen daftar magang di suatu perusahaan, akan tetapi karena aku kurang nih punya karya dan segala macam itu kayak minim banget gitu Kak. Jadinya aku tuh dulu sok ngide aja, karya yang aku punya entah itu sketsa atau gambar iseng-isengan aku lampirin aja, yang penting kan karya gitu ya Kak. Nah jadi aku penasaran sih Kak, apakah seseorang dengan minim karya itu apakah dia memiliki kesempatan atau peluang untuk ditarik di suatu perusahaan, terutama di desain nih, industri kreatif. Oke, minim karya gitu ya. Ini berarti bilang kuantitatif karena ada perbedaan antara kualitas sama kuantitas kayak gitu. Bisa jadi minim karya dia berkualitas. Tapi bisa jadi juga minim karya tapi tetap kurang kualitasnya. Ini semua bagaimana karya kita bisa fit sama industri, bisa fit dengan kriteria yang dibutuhkan dari sebuah lowongan pekerjaan, dari industri. Gimana caranya biar karya kita bisa apple to apple sama kriteria atau requirements-nya? Kayak gitu. Jadi sebenarnya minim karya nggak berarti jelek gitu kan. Siapa tahu emang ternyata butuh proses yang panjang loh untuk bikin satu karya gitu kan. Tapi banyak karya juga bukan berarti bagus, tapi bukan berarti jelek juga gitu kan. Nah, itu semua tergantung, sangat subjektif. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tahu kemampuan kita itu semana, batas kita bagaimana, bikin aja dulu. Terus dapetin feedback dari teman-teman kalian, baru apply gitu kan, baru lanjut untuk membuat karya-karya lainnya. Dan itu semua butuh proses. Kalau kita aja nggak menghargai proses gitu kan susah. Proses itu bisa waktu, bisa perjalanan, bisa klien, organisasi yang kalian layani dengan jasa kalian, bisa otak-atik sendiri, banyak banget gitu loh prosesnya, sesuai dengan timeline waktu. Jadi kalau misalnya kita itu apa ya istilahnya kagum gitu loh dengan karya kita dan kita misalnya nekat apply nih terus nggak keterima. Nah itu finding the reason why kenapa bisa nggak keterima. Apakah mungkin gini ya simpelnya ya, kalau dulu aku itu kan di bidang desain nih, aku membuat desain grafis, aku akan melihat dulu nih brand yang aku pengen masukin itu kayak gimana sih, apa ya istilahnya kontennya, brandingnya, dan lain-lain. Aku akan lihat dulu gitu. Baru aku analisa dan aku bikin dengan karyaku sendiri. Amati, tiru, modifikasi. Rebrand, bukan rebrand sih ya, recreate gitu. Recreate dengan yang lebih bagus lagi kayak gitu. Nah itu sih, itu salah satu perjalanan aku untuk their expectation terhadap karya-karyaku. Ini juga berlaku di luar industri kreatif gitu ya. Misalnya, kalau kamu di luar industri kreatif, kamu harus tahu value perusahaannya apa sih? Company yang programmer gitu ya, programming gitu. Kamu lihat nih, ini stack-nya apa sih? Ini aplikasi ini isinya apa aja sih? Dia kriteria requirements-nya apa aja sih? Dan bagaimana skill kita bisa cocok dengan
aplikasi itu atau dengan pekerjaan di perusahaan tersebut kayak gitu. Berarti walaupun ibaratnya kita minim karya ya Vel, seenggaknya kita harus ada prosesnya, bikin aja dulu. Kalau dari caranya Kak Arviana sendiri, ada sistem ATM nih atau di-create lagi gitu terkait karyanya sendiri. Misal kita mau daftar di suatu perusahaan, jangan lupa nih untuk melihat dulu value dan culture dari perusahaannya tersendiri gitu. Nah, Oke, tadi kan udah dijelasin banyak banget sama Kak Arviana tentang self-branding, terus perbedaan dari CV dan juga portofolio, terus gimana kita tuh harus juga bisa bekerja sama, juga menjaga hubungan baik sama rekan kerja kita. Tapi Kak, aku masih penasaran sama satu pertanyaan lagi nih. Hal-hal dasar apa aja sih harus dimiliki dalam diri seseorang gitu, biar kita tuh bisa terlihat beda sama ada ciri khas tersendiri dari kita. Karena kan yang ngelamar tuh banyak gitu kan Kak. Oke, yang bikin kalian beda sih ya. Sebenarnya ya teman-teman ya, proses recruitment itu adalah proses mengenal. Gimana kalau aku jadi recruiter, gimana aku bisa memilih kandidat yang cocok dengan kriteria dari user, dengan kriteria dari perusahaan, dan bagaimana kandidat ini bisa masuk jadi talent kita dan dia ini bisa loyal, bisa confidential terhadap aset-aset kita, dan bisa dipercaya kayak gitu untuk menghandle sebuah proyek. Jadi kalau misalnya outstanding ini sangat subjektif. Outstanding dari apanya? Dari skillnya. Berarti kalau misalnya dari skillnya, kalau kamu sebagai misalnya yang pelamar kerja, gimana skill kamu bisa menyetarakan, menyesuaikan dengan ekspektasi recruiter dengan perusahaan tersebut gitu. Jadi sebenarnya ya ini sangat-sangat subjektif nih kalau kita bilang outstanding candidate itu banyak banget faktornya. Nah, itu sih ya sebenarnya. Mungkin tips dari aku ya pasti selalu riset dulu sih. Riset dulu pekerjaannya itu apa, di bidang apa, industri apa, scope of work kamu apa ke depannya. Kalau pas lagi sesi interview mau tanya-tanya aja, gitu, tanya langsung. Dan mungkin bisa juga ya belajar dari alumni-alumni sebelumnya atau mungkin dari yang udah masuk ke perusahaan itu, gitu. Oke, teman-teman. Jadi sekarang udah tahu ya kalau misalkan ciri khas itu juga bisa disesuaikan sama apa yang mau kita lamar gitu. Kita bisa menyesuaikan juga sama apa sih yang lagi dicari sama perusahaan itu gitu. iya benar, berarti penting banget ya buat kita untuk riset dulu sih terkait pekerjaannya apa, mungkin dari bidang yang mau kita masukin apa, terus perusahaannya seperti apa juga. Terus tadi sempat juga ya bahwa kita perlu diskusi juga ya sama para alumni yang mungkin bekerja juga di perusahaan tersebut gitu. Iya, betul. Oke, mungkin baik, terima kasih banyak Kak Arviana sudah sharing nih dan menjawab beberapa pertanyaan nih dari kita mengenai persiapan karir yang mengerucut mengenai portofolio dan juga self branding. Pastinya ini akan menjadi bekal utama nggak sih buat kita, Vel? Iya banget pasti. Dan juga buat teman-teman podcast yang mendengarkan podcast pada kali ini, yang pastinya ini akan pasti berguna banget bagi teman-teman untuk membangun karir. Nah, mungkin buat Kak Arviana, apakah ada closing statement nih buat kita semua agar kedepannya lebih semangat gitu untuk membangun karir? Oke, kalau closing statement dari aku ya, teman-teman, hidup ini tuh dijalanin aja. Walaupun kalian melihat hidup aku tuh sekarang terkesannya hurry gitu ya, terkesan buru-buru, tapi sebenarnya aku tuh kayaknya well planned gitu loh. Dari dulu aku tuh udah ngerancang hidup aku tuh mau kayak gimana. Orang lain pun tahu gitu loh, Arviana itu hidupnya well planned, well structured banget. Makanya aku put my effort di perjalanan itu dan aku achieve yang aku pengenin dulu aku pengenin gitu. Dan sekarang aku dapetin itu. Jadi kalau terkesan hurry, enggak. Karena aku udah prosesnya, aku udah plan dari dulu banget gitu. Nah, tujuannya tuh ke depan mau ngapain sih? Nah itu pentingnya kita harus eksplorasi diri. Kalau aku tuh eksplorasi dirinya gimana sih? Aku tuh kayaknya nggak bisa diem, aku tuh ikutan semuanya. SMP, SD, semuanya aku ikutin. SMA,
hampir semua eskul aku ikutin pas di awal-awal. Cuman akhirnya yang aku cocok adalah cuman eskul debat sampai aku lulus SMA gitu. Jadi eksplorasi diri aja. Keeps exploring yourself. Kalau misalnya kamu kayak merasa udah cocok nih atau nggak cocok sama sebuah kegiatan, ya udah say goodbye. Kalau cocok, expand your comfort zone gitu. Jangan takut untuk mengekspansi zona nyaman. Keluar dari zona nyaman boleh, nggak ada masalah. Career shifting silahkan, ekspansi juga boleh gitu. Aku dari dulu, dari SD kan aku udah main ya di bidang Facebook, Instagram, bikin akun ads. SMP aku jadi seksi kreatif dokumentasi, SMA juga seksi kreatif dokumentasi dan segala macamnya di bidang OSIS. Pas lagi online SMA aku ikutan organisasi jadi PR. Sekarang aku kerja di marketing udah 1,5 tahun lebih dan aku tetap konsisten. Aku masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Jadi nggak ada salahnya juga untuk ekspansi zona nyaman kamu kalau kamu yang memang suka di situ. Makanya ada kan orang yang bilang, kamu mau jadi spesialis atau mau jadi generalis? Kayak gitu. Nah itu coba answer with yourself gitu ya. Karena cuma kamu yang tahu kunci jawabannya. Wah, closing statement dari Karviana nih bisa mendorong motivasi Sobat Pengprof untuk lebih semangat ya, untuk bisa mengeksplor diri, kemudian juga jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, pastinya teman-teman semua udah dengar banyak banget dari Karviana dan nanti bisa lebih mantap lagi nih untuk mempersiapkan karir ke depannya. Oke, baik teman-teman, nggak kerasa ya kita bisa berbincang cukup lama nih dan dapat insight dari Kak Arviana, ya nggak sih Kak? Iya, benar banget. Terutama tadi udah sempat dikasih tahu ya bahwasanya yang penting itu kita harus punya plan untuk kedepannya. Tapi jangan lupa untuk konsisten ya teman-teman sama plan yang udah direncanain gitu. Seperti biar bisa seperti Kak Arfiana juga kedepannya seenggaknya walaupun memang proses yang dijalani tidak mudah, tapi percayalah setiap proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan berhasil dengan baik teman-teman. Oke, selanjutnya karena pada podcast kali ini tidak hanya pada podcast kali ini teman-teman untuk mendapatkan informasi tentang persiapan karir. Jadi tentunya jangan lupa pantau terus nih IG kami dari Kementerian Pengembangan Profesi dari BEM Universitas Airlangga, yaitu Instagramnya ialah @pengprofbemuner dan juga untuk TikToknya ialah @pengprof22. Nah, mungkin untuk Kak Arviana boleh banget nih kalau misalkan mau branding sosmednya juga di sini. Oke, nah teman-teman yang pengen tips karir lainnya langsung aja Arviana Maulina gitu ya, dimanapun ada sepertinya. Nah ya, boleh langsung di follow up juga ya teman-teman terkait sosmednya untuk Kak Arviana sendiri. Betul. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih banyak Kak Arviana untuk kesediaannya sudah mau nih berbincang dengan kita ya pada podcast kali ini. Dan mungkin sampai jumpa juga ya Kak di lain waktu. Terima kasih Kak. Ya, thank you. Terima kasih. Ya, Kak. Oke, Kak, kita sesi dokumentasi dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Terima Kak. kasih banyak Kak Arviana. Ya, terima kasih. Ya. Wah, sepertinya kita udah berbincang cukup panjang ya, Vel, pada malam hari ini. Iya, banget. Tadi kita juga ada banyak insight dari Kak Arviana ya. Oke, untuk Sobat Pengprof semua, terima kasih udah dengerin bincang-bincang kita hari ini. Semoga kalian juga bisa dapat informasi baru, terus pelajaran baru juga seputar pengembangan karir dari apa yang udah disampaikan sama narasumber kita, yaitu Kak Arviana Maulina. Kemudian sampai jumpa Sobat Pengprof di podcast series selanjutnya. Bye! Dadah! Semangat terus teman-teman. Nah, itu aku mulai apply magang tuh. Terus aku dapet tempat magang pertama aku yang perusahaan asal Singapura.
Sobat Pengprof. Hai semua. Welcome to Podcast. Podcast Career Preparation. Apa kabar nih teman-teman? Ya, semoga saudara kalian baik ya teman-teman. Kamu gimana Vel keadaannya hari ini? Aku alhamdulillah baik. Kak Sri sendiri gimana nih kabarnya? Kali ini aku baik banget dan semangat banget sih Vel. Kira-kira hari ini kita bakalan ngapain ya? Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama kakak yang keren banget dan pastinya nanti bakal dapet insight yang banyak banget nih kalau ngobrol sama kakak kita yang satu ini. Wah, kita bakalan ngobrol santai dan juga dapat insight ya. Berarti kita bakalan ngobrol produktif ya pada hari ini. Betul, nanti kita bakal nambah wawasan baru deh pokoknya gitu. Oke, mungkin sebelum kita berbincang panjang, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Oke, boleh. Jadi aku dulu ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Velanda Aprilia Hardian. Aku biasa dipanggil Vela. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Sri Ayu Lestari. Boleh dipanggil Sri. Jadi kali ini kita akan menemani teman-teman sobat podcast Pengprof semua yang merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Perkembangan Profesi BEM Universitas Airlangga. Nah, di podcast series 2 ini kita bakal bahas tentang career preparation, creating a strong portfolios, and self-branding bersama Kak Arviana Maulina. Wah, dengan Kak Arviana Maulina ya, kamu sempat tahu gak Bel, siapa nih Kak Arviana? Aku tahu sedikit karena Kak Arviana ini pernah lewat di FYPko. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi benar pada kesempatan kali ini kita bakalan podcast nih sama Kak Arviana Maulina, kita bakalan berbincang nih lebih lanjut mengenai persiapan karir. Nah, mungkin sebelumnya aku akan jelasin dulu nih latar belakang dari Kak Arviana. Jadi Kak Arviana itu merupakan seorang content creator yang mana sering banget nih bahas soal agency, marketing, dan juga resources dan informasi mengenai persiapan karir lainnya. Dan tentunya ini akan menjadi salah satu panutan gak sih buat kita, Vel? Buat kita yang sering bingung nih tentang apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk persiapan karir gitu ke depannya. Dan tentunya ini bakalan bersifat informatif banget sih buat teman-teman yang suka banget tertarik di bidang industri kreatif. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu ya Kak Arviananya. Iya benar, kita sapa Kak Arviana dulu. Halo Kak Arviana. Halo. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, gimana kabar Kak Arviana? Kabarku baik nih hari ini. Oke, mungkin Kak Arviana bisa sapa Sobat Pengprof dulu. Oke, halo Sobat Pengprof. Aku harap kalian kabarnya baik-baik aja ya hari ini. Oke, wah, sepertinya Kak Arviana seneng banget ya, dan semangat juga pada hari ini, dan tentunya ini pun jadi memancing semangat aku juga nih, Vel, biar ke depannya lebih semangat juga ya. Kita berbincang lebih lanjut dengan Kak Arviana. Oke, nah tentunya kita senang banget Kak Arviana berada di podcast yang kali ini karena Kak Arviana akan kait ilmu dan pengetahuan tentang persiapan karir. Dan mungkin for information juga teman-teman bahwasanya Kak Arviana itu memiliki pengalaman magang lebih dari 10 perusahaan. Di usianya masih muda nggak sih, Vel? Wah, keren banget sih. Keren banget. Nah, makanya aku sempat penasaran banget sih di usia muda yang harusnya kalau kita nih mahasiswa sibuk organisasi atau kepanitiaan gitu loh. Kak Arviana justru aktif ikut magang gitu. Iya, benar banget. Jadi jujur aku penasaran sih, Kak. Kira-kira sejak kapan sih Kak Arviana memulai karir untuk merintis karir ini? Oke, aku merintis karir ini tuh dari transisi antara lulus SMA ke kuliah. Kan itu lumayan ada jeda waktu ya. Nah itu aku mulai apply magang tuh. Terus aku dapet tempat magang pertama aku yang perusahaan asal Singapura beroperasional di Indonesia. Tapi ingat dulu nih, aku nggak langsung seenaknya gitu ya. Tiba-tiba dapet gitu kan perusahaannya langsung dari luar lagi. Environment-nya langsung, culture-nya langsung.
multinasional gitu kan, banyak orang-orang asing di sana. Tapi ingat dulu nih, ada perjuangannya dulu. Nah, dulu aku itu step-stepnya adalah aku rajin banget ikutan acara, rajin banget ikutan organisasi dari SD. Aku mulai otak-atik gitu kan, dunia digital, ya kan, sebut digital marketing. Aku dari tahun 2013, sebelum aku lulus SD, Instagram aku yang sekarang kalian lihat adalah bikinan aku ketika aku SD di 2013. Lalu SMP aku rajin banget ikutan organisasi kayak OSIS, ikutan kegiatan ini itu. SMA aku ikutan lomba-lomba, kegiatan. Aku tuh dari 3 tahun SMA, 1,5 tahun pandemi, 1,5 tahun sibuk dispen karena ikutan lomba terus kayak gitu. Nah, makanya pas aku lulus SMA, aku udah kumpulin portofolio aku dari SMP, karena dari SMP itu aku pengen banget punya goals gitu ya. Aku pokoknya lulus SMA atau SMK aku pengen magang. Nah, di situ aku sempet galau tuh, pilih SMA atau SMK gitu kan. Karena kalau SMK dia kan ada PKL langsung. Tapi kalau SMA mungkin jalurnya ya langsung kuliah gitu kan. Nah, aku pilihnya SMA dan karena aku punya goals, aku pokoknya lulus SMA, SMK harus magang. Nah, aku di situ mulai kumpulin portofolio semuanya, lalu lulus SMA aku bisa berhasil wujudin mimpi aku atau life goals aku, yaitu bisa magang kayak gitu. Oke, wah keren banget ya. Berarti Kak Arfiana mulai mempersiapkan semuanya ini sejak SD ya. Wah, kita SD ngapain ya, Mel? Oh, jadi emang perjalanannya panjang banget ya untuk bisa nyampe di titik ini gitu loh. Nah, tapi tuh apa sih yang mendorong Kak Arfiana sampai bisa di titik ini gitu? Kira-kira apa sih motivasinya? Dan mungkin kakak nonton film atau memang ada tujuan tertentu sampai bisa bener-bener ngeraih ini tuh prosesnya dari SD gitu? Oke, menurut aku hidup itu harus selalu berkembang ya sesuai dengan timeline-nya. Bukan berarti mempercepat kehidupan juga, tapi aku rasa ini emang udah waktuku untuk masuk ke dunia magang. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku dari kecil aku udah aktif banget, aku udah ikutan berbagai organisasi, aku ikutan berbagai lomba. Terus ya aku kayak ada suatu lonjakan di dalam hatiku untuk ayo kita level up diri kita, upgrade diri kita. Aku pengen magang gitu loh. Aku pengen kerja. Karena memang gitu kan, next step dari kita. Mungkin ada beberapa orang yang sekarang masih organisasi dulu, baru magang. Ya itu wajar gitu. Aku dulu juga organisasi dulu, baru magang. Tapi ya mungkin timeline kehidupan kita aja yang berbeda kayak gitu. Oke, bener banget kata Kak Arfiana nih. Jadi itu memang dari kecil tuh emang udah ditempa ya untuk bisa ngeraih semuanya yang hari ini kayak orang-orang tuh baru mulai, tapi kalau Karviana tuh udah dari dulu, makanya kenapa bisa banyak banget mencapai pencapaiannya di usia masih muda. Tapi nih Kak, kalau ngomongin soal pencapaian yang banyak, tentunya pasti kan ada suka dukanya nih. Nah, aku mau tanya, dan juga nantinya bisa sobat-sobat Pengprof lainnya nih bisa termotivasi mungkin. Kalau misal ngomongin soal pengalaman, pastinya ada suka dan duka ya Kak. Nah, apa sih suka duka Kakak sendiri dalam industri ini? Mungkin aku cerita yang sukanya dulu kali ya. Kalau sukanya sih banyak banget ya. Aku kayak merasakan ini loh perjuangan aku dari dulu. Kayak jam 11 malam, 2 pagi, aku tetap harus meeting, ikutan konferensi, networking sana-sini gitu kan. Banyak banget gitu loh hal-hal yang aku perjuangkan dari dulu, yang aku korbankan, yang mungkin aku jarang ketemu sama teman. Oh ya, ini udah sekalian duka nih. Aku jarang ketemu sama teman, aku selalu dispen di sekolah, tiba-tiba online, pandemi. Terus aku juga pernah dibully dulu pas aku masih SD.
Dan dibulinya tuh kayak bukan sekedar dibully gimana ya, aku pernah diseret ke kamar mandi, pernah dikunci di kelas sendirian, dicoret-coret baju seragam sekolahku, and there's a lot of things gitu loh. Aku pernah dapat nilai 60 pas SD, itu nilai bahasa Inggris, tapi sekarang aku nggak nyangka banget, sekarang aku udah bisa kerja di perusahaan asal Filipina, Singapura, bisa bareng ke organisasi dari Amerika, India, dan di Indonesia tentunya. Jadi beneran life changing banget sih, dan itu semua butuh perjuangan dan pengorbanan gitu loh. Nggak ada yang mulus-mulus aja gitu kan, sampai ke sini tiba-tiba, ya Rufiana, you go for it. Apakah kamu dibantu oleh bantuan orang tua, seperti kata para warga Twitter? Ya ngebantu mereka untuk ngedukung aku, tapi nggak pernah untuk ngebantu kayak, oh ya titipin ya ini si Arfiana gitu di perusahaan ini. Nggak ada. Aku interview jalan kaki sendiri, naik Transjakarta, aku ingat banget. Perusahaan pertama aku juga masih startup yang baru gitu ya. Startup yang kedua, aku mesti jalan kaki dari ujung ke ujung. Bukan jalan kaki, maksud aku naik kereta, pakai Transjakarta, pakai kendaraan umum. Dari Jakarta Timur, aku tinggal di situ, terus aku harus ke Jakarta Barat. Terus aku tempat magang ketiga, aku harus ke Jakarta Selatan. Sekarang aku lagi full WFH, dan selanjutnya ada WFO juga ya, aku selanjutnya di Jakarta Selatan gitu. Jadi memang explore gitu ya, di mana aja. Itu semua walaupun yang terlihat sekarang itu manis gitu ya, manis banget kayak Arfiana, istilahnya oke, kuliah lancar, terus bisa magang, udah ada 16 perusahaan lebih, sekarang resume, sekarang udah ada mungkin 20-an lebih yang aku lolos screening, yang ada juga yang aku dipanggil jadi full time lewat LinkedIn, atau mungkin aku dapat istilahnya penghasilan tambahan dari endorsement atau partnership gitu kan. Tapi itu semua kan pasti ada perjalanan, perjuangan, pengorbanan dulu. Kayak gitu sih. Wah, benar banget sih Kak. Jadi emang untuk dapet yang sekarang ini tuh pastinya perjuangannya banyak banget. Kayak yang udah kita dengar dari Karviana sendiri, dari SD, terus pas interviewnya juga Karviana harus jalan kaki juga. Dan memang kita juga harus mengorbankan masa muda kita juga nggak sih Kak untuk bisa dapet yang sekarang ini? Iya, Ya, benar, betul walaupun banget. itu. Nah, ya silakan Kak. Oke. Ya, mungkin kayak orang bilang, oh ya, hustle culture inventor gitu ya kali ya. Arfiana salah satu contoh hustle culture di Gen Z. Ya, tapi gimana ya, aku sih masih ngebalance hidupku sih ya, walaupun memang agak hustle juga gitu, karena memang kalau dulu kan sampai malam aku masih harus kerja di kereta, aku masih buka laptop. Terus banyak banget gitu hal-hal yang aku lakukan, itu memang ada hustle sih sebenarnya. Tapi ya aku suka gitu loh sama hal itu, karena aku emang anaknya nggak bisa diem. Aku kalau di kelas pun aku berisik banget, aku tuh extrovert kan. Jadi harus ketemu sama orang, baru hidupku itu kayak ada tenaga. Kalau nggak ketemu sama orang tuh aku kayak aduh hampa banget gitu, aku bosen. Jadi memang wajib banget aku harus ketemu orang, itu salah satu hiburan juga sih untuk aku gitu ya, bisa kerja, bisa ketemu orang, bisa beraktivitas, itu senang banget sih, apalagi kalau enak gitu kan culture dan environment-nya di Perang. Gimana tuh balance life-nya? Ya sekarang aku mulai ngebalance hidup sih, mulai setelah aku 1,5 tahun lebih magang gitu ya sebagai marketing di berbagai industri. Aku udah mulai merasakan, oh ini loh. Kalau dulu kan biasanya orang-orang baru pertama kali magang atau baru pertama kali organisasi di suatu kehidupan baru tuh masih semangat banget ya. Biasanya itu wajar banget. Tapi makin kesini tuh
semangatnya bukan makin pudar, tapi makin terbiasa gitu, makin tahu, oh iya, ya ternyata gini-gini aja loh, medannya gini-gini aja. Nah, dari situ aku mulai kayak, oke, ayo kita kalau dulu kita hustle, kita sekarang balancing life lah gitu. Aku sekarang kayak udah mulai mikir gitu kan, mikir ya makan yang sehat-sehat aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu, atau mungkin ayo kita olahraga deh, spending time lah gitu, berapa menit untuk olahraga gitu sih. Jadi mungkin hustle is part of the process, tapi jangan sampai termakan juga, tenggelam dalam hustle itu. Keep balancing your life juga, that's okay gitu. Wah iya benar banget. Jadi kita juga emang harus balance ya Kak dalam semuanya, mau karirnya, terus juga kita harus nyempetin waktu untuk olahraga, untuk istirahat, untuk me time gitu ya Kak. Nah menurut Kak Sri sendiri gimana nih? Iya sih, benar banget ya. Tadi kita barusan udah dapat tips langsung ya dari Kak Iya Adriana. benar. Bagaimana sih cara kita supaya dia bisa balance juga gitu di balik kerja, tapi kita harus ada waktu untuk diri sendiri. Oke, by the way, ini selanjutnya Kak Adriana, kita kan udah sempet spill ya di sebelumnya, bahwasanya kita kali ini akan bahas nih terkait persiapan karir yang khususnya lebih ke portofolio dan juga self branding. Namun untuk cara bertanya kita bakalan agak lebih kayak, mungkin ini kan biasanya kalau di antara kita mahasiswa atau anak muda yang mau daftar kerja atau magang kan pasti bakal ada kayak mitos, faktanya sih ini benar atau enggaknya sih. Nah jadi kita bakal nanya ini agree or disagree gitu dari pandangan Kak Arfiana sendiri. Nah kira-kira Kak Arfiana udah siap ya? Oke. Bisa kita mulai ya, Tel? Oke, jadi kita mau nanya mengenai portofolio dan self branding. Nah, kalau kita kan sering nih Kak dengar kalau misalkan mau merintis karir, kebanyakan dari perusahaan itu membutuhkan portofolio. Tapi kalau menurut Kak Arfiana sendiri, CV dan portofolio itu dua hal yang sama atau beda nih Kak? Atau mungkin penyebutannya aja yang beda gitu. Soalnya kan keduanya kan mengandung informasi yang sama terkait dengan prestasi dan skill gitu. Oke, ini disagree, agree, atau pakai alasan ini? Boleh Kak, Boleh pakai alasan Kak. Siap. Ya, kalau menurut aku beda ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian bilang sama, ya I disagree gitu. Enggak, menurut aku beda. Karena kalau resume atau CV itu memang penyebutannya berbeda setiap culture gitu. Jadi ada kata orang kalau di Indonesia itu kita sebutnya CV, kalau di luar negeri kita sebutnya resume. Tapi ada juga orang yang berpendapat kalau misalnya CV itu dia lembarnya panjang banget, banyak banget untuk kepentingan akademis. Tapi kalau resume itu biasanya untuk bekerja, maksimal 2 lembar kayak gitu. Tapi pada hakikatnya CV ataupun resume itu adalah ringkasan dari kehidupan kalian. Dari apapun yang kalian telah capai dan gapai, dan kontribusi kalian itu secara ringkas dituangkan di dalam situ. Gitu. Nah, kadang-kadang ada orang nih yang kayak berpendapat, oh ya aku pengen ikutan ini biar CV aku bagus kayak gini. Itu nggak masalah gitu loh. Tapi yang aku pengen tekankan adalah kalau semua itu akan ngikutnya tuh gimana sih kalau kita misalnya bekerja secara baik di sebuah perusahaan, organisasi, komunitas, orang percaya sama kamu akan terus berkoneksi dengan mereka karena dunia itu sempit, teman-teman. Selain dunia itu sempit, dunia itu adalah ada domino efeknya gitu. Contohnya nih, kamu kemarin bekerja dengan dia, programnya udah habis, terus tiba-tiba kamu 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun udah nggak kontak sama mereka, sama dia nih misalnya, tiba-tiba kamu dikontak sama orangnya yang kamu kenal dulu gitu kan, bro ada proyek nih gitu. Nah kalian kan bisa gitu untuk kontakan. Nah itu menurut aku adalah domino gitu, ada efek dominonya ke depan kayak gimana. Itu sih ya. Nah, itulah kenapa aku bilang jangan mengejar untuk resume, tapi berikanlah kontribusi sebaik-baiknya karena semua isi untuk resume kalian, karir kalian bagus. Dan yang kedua adalah portfolio.
Portfolio memang mengandung ringkasan, tapi ringkasannya dalam bentuk visual, teman-teman. Dalam bentuk validasi, proof, bukti, gitu. Portfolio ini bisa dalam bentuk apa aja. Kalau kamu graphic designer, bisa Figma, Behance, Dribbble, PDF. Tapi kalau misalnya kamu itu di bidang yang lain gitu ya, bisa data science, bisa di Kaggle. Kalau kamu programmer, bisa di GitHub. Kamu marketing, bisa di PDF atau di sosial media. Kamu misalnya di mana lagi nih? Pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu ya. Tapi biasanya sih orang lebih prefer PDF gitu ya. Nah, caranya gimana? Simple kok teman-teman. Screenshot pekerjaan kamu atau save as image atau mungkin kamu punya foto dokumentasi saat kamu menjadi MC, moderator, siapapun itu mau jadi panitia sebuah acara, kamu punya dokumentasinya, ya udah put in there gitu, taruh di situ. Dan yang paling penting lagi selain resume dan portfolio adalah referensi. Biasanya kalau kamu lagi di proses recruitment, kamu akan diminta untuk menuliskan referensi, kontak, nomor. Nah, itu biasanya kamu akan menuliskan kontak atau nomor atasan kamu, supervisor kamu di tempat kerja sebelumnya. Nah, ini nih yang harus dijaga juga hubungan baiknya gitu ya. Nggak cuman portfolio aja, nggak cuman CV aja, tapi hubungan baik juga antara atasan dengan sebelumnya gitu. Itu sih paling. Iya, wah ini kita udah dapat langsung ya, Vel, apa sih perbedaannya dari CV dan juga portofolionya. Tadi bahwasanya Iya, portofolio betul. itu ibaratnya seperti ringkasan, tapi versi visual. Kalau CV itu mungkin dari segi kata-katanya atau kontribusi apa sih yang udah kita kasih gitu. Mungkin selama kita ikut organisasi, kepanitiaan, atau mungkin magang atau kerja di perusahaan ya. Iya, benar. Dan yang aku highlight dari kata-kata Kak Arfiana tadi, kita tuh harus menjaga hubungan baik sama rekan kerja kita gitu. Nah, iya benar banget. Nah, mungkin selanjutnya karena kan tadi udah sempat disinggung juga ya bahwasanya untuk portofolio itu sendiri pastinya sangat terpakai banget kalau misalkan kita mau daftar magang atau kerja di suatu industri kreatif nih Kak. Nah, pastinya kalau portofolio secara visual tentunya kita harus memberikan karya atau semacamnya gitu, entah itu audio atau mungkin visual atau video ya. Nah, mungkin aku cukup penasaran sih Kak, apakah dari portofolio ini dia memiliki kesinambungan tidak dengan self branding sendiri? Oke, self branding tentu ada sih kesinambungannya. Nah, sebenarnya ya untuk nge-branding diri itu kan kalau branding aja, branding itu definisinya kan sebuah simbol, kostum atau pakaian, atribut, itu semua cara kamu berbicara dan cara kamu bergaul dengan orang lain, itu semua udah termasuk ke dalam branding. Dan kalau untuk self branding juga beda ini, self branding sama self claim. Ada yang kadang-kadang tuh self claim itu misalnya aku orangnya pinter gitu. Atau kalau self branding itu kamu menunjukkan value kamu ke social media gitu. Value itu ada apa aja sih? Value itu banyak banget. Value itu misalnya penghargaan, pengalaman, terus perjuangan, hal-hal yang kamu suka, misalnya makanan yang kamu suka, aktivitas yang kamu suka, itu bisa gitu. Contohnya ya, simple, kamu misalnya aktivitas yang kamu suka tuh suka mendaki gunung. Kamu akan di branding, kamu akan dicap sama orang lain gitu kan. Oh, si Arfiana suka mendaki gunung gitu misalnya. Atau kamu misalnya membuat self branding, kamu itu penunjukan diri kamu orang yang suka di bidang edukasi gitu ya. Kamu postingnya tentang ilustrasi edukasi atau tentang informasi-informasi edukasi atau kamu sukanya di bidang akuntansi, kamu akan posting tentang akuntansi, kamu akan tergabung ke organisasi tentang akuntansi kayak gitu. Jadi
mau itu istilahnya gitu kan ya, atau minim hitung-hitungan, semua itu punya cara brandingnya masing-masing. Even kayak ada programmer gitu kan, tapi dia suka bikin konten, yakinnya dia bikin konten tentang programming gitu. Nggak ada masalah dan nggak ada yang salah gitu terkait hal itu. Dan kalau aku sendiri, aku punya journey yang lumayan unik ya. Aku dulu karena suka ikutan acara-acara beauty, content creator, aku punya YouTube. Dulu kalau kan pengen lihat tuh masih ada tuh di situ. YouTube-nya itu isinya adalah konten review brand-brand kecantikan. Rame yang nonton, tapi kayak aduh ini bukan aku banget nih kayak gitu. Di situ aku break, aku hiatus gitu ya, aku break, ya kayak udahlah nggak usah. Aku move ke Instagram, aku bikin konten jalan-jalan, makanan, aku ke TikTok, aku bikin konten makanan, jalan-jalan, aduh kok kayaknya nggak ada yang cocok ya sama aku ya, nggak serak nih. Sampai suatu saat, aku nge-share pengalaman aku gitu kan, tentang wawancara di TikTok. Nah, rame tuh, tiba-tiba rame, oke. Karena aku emang seneng banget kerja, kemarin aku lagi gila banget kerja gitu ya, sampai sekarang sih, tapi kemarin lebih gila aja gitu kan, karena sampai 6 magang bersamaan, aku lagi seneng banget explore semua hal, aku explore semua kerjaan, aku interview sana sini. Jadi sebenarnya tuh kalau kalian lihat nih TikTok lama aku yang pertama kali rame sampai yang pertengahan-pertengahan yang rambut aku dulu masih pendek, itu tuh sebenarnya diary aku semua. Diary perjalanan aku pas aku lagi cari kerja, baru aku dapet tuh esensinya. Oh ternyata bikin konten itu nggak sulit kok, ternyata apapun bisa jadi konten di dalam kehidupan kita, yang mungkin kita tahu, tapi ternyata orang lain itu nggak tahu gitu loh. Jadi kemarin aku juga kayak bosen kan, karena dulu tugasku itu aku bikin TikTok di tempat magang, aku kayak bosen banget, terus aku kayak aduh, Arviana magang di bidang marketing tapi kok naikin konten aja nggak bisa gitu kan, kayak aku ada pressure terhadap diri sendiri gitu. Akhirnya aku belajar, aku coba-coba, aku share kegiatan aku di TikTokku personal juga, tiba-tiba aku menemukan gitu kan jati diri aku, passion aku, atau apa yang aku suka tuh apa sih gitu kan. Dan aku menemukannya adalah, oh aku tuh ternyata suka loh di bidang edukasi, dan itu nggak jauh-jauh dari aku, dan aku nggak harus jadi orang lain, nggak harus jadi si A, si B, si C, nggak harus Arviana kamu punya kaum model nggak? Honestly aku nggak tahu kaum model aku siapa gitu loh, karena I'm being myself gitu loh. Aku jadi diri aku sendiri sebenarnya. Dan kalau kalian lihat, Arviana, apa kamu nggak lelah? Apa kamu nggak capek ngelakuin hal itu dan ini itu? I'm being myself, dan aku tahu kapasitas aku itu semana dan seberapa, dan aku tahu gimana caranya bikin aku semangat. Itu. Nah, itu penting banget sih. Bukan fokus ya ke self branding, tapi gimana caranya kamu itu menemukan diri kamu sampai kamu itu bisa membawa diri kamu ke luar gitu loh. Bagaimana kamu tuh bisa memancarkan cahaya dari dalam diri kamu kayak gitu. Ini lumayan banget ya Bel, kita dapat insight-nya bahwasanya penting banget bagi kita untuk menemukan diri kita itu apa dan passion kita itu apa gitu. Betul. Ya. Nah, ini pasti berpengaruh banget dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Tentunya ke depannya kita mengharapkan hal yang bisa memberikan value gitu untuk orang banyak. Seperti Kak Arviana sendiri udah sempat coba berbagai hal, ternyata nggak cocok, ternyata lebih cocoknya share pengalaman gitu. Nah, sekarang yang sedang digeluti gitu dengan Kak Arviana sendiri. Oke, Kak. Next question nih. Agree or disagree, portofolio itu cuma buat para pekerja kreatif, kayak untuk editor, desain grafis, penulis, dan lainnya. Disagree, karena back again aku sempat bilang kalau semua itu bisa didokumentasikan. Karena menurut aku portofolio adalah sebuah dokumen yang mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kalian. Jadi nggak peduli sebenarnya kalian itu di bidang apa, kan bisa punya portfolio. Cuman yang jadi pembeda adalah portfolio itu biasanya diwajibkan saat kalian melamar di industri kreatif. Kalau kalian tidak di industri kreatif, biasanya tidak diwajibkan, bahkan tidak diminta. Cuman itu aja pembedanya. Tapi kalau misalnya, apakah di luar industri kreatif bisa punya portfolio? Ya bisa gitu. Terus. Oke, tapi kenapa ya cuma
kenapa industri lain tuh seringkali tidak menyertakan portofolio sebagai syarat? Karena beda dong pastinya. Sekarang ya, kalau misalnya kamu hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan, apakah kamu akan menyertakannya dalam bentuk PDF kayak gitu? Kan enggak gitu kan. Atau mungkin kamu coding gitu kan. Apakah kamu akan menulis coding di Microsoft Word dalam bentuk PDF? Kan enggak gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu semua tergantung gitu loh, tergantung. Tapi kalau kalian punya portfolio ya bisa. Contohnya kalau kalian suka coding ya di GitHub. Kalau kalian suka di bidang hitung-hitungan gitu ya, mungkin dapat studi kasus dari recruiter untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi itu sih perbedaan yang signifikan. Oke, jadi kita tahu ya teman-teman apa perbedaannya dan kenapa sih memang konten creator gitu yang rata-rata tuh bikin apa namanya yang punya portofolio tuh yang di bidang-bidang kreatif, karena memang kita perlu itu, dan memang recruiter tuh nanti bisa ngelihat karya kita dan dari situ tahu kalau kita pantas atau enggak untuk dipilih. Ya benar. Terus seperti disebut sama Kak Diana bahwasanya portofolio itu tergantung gitu ya, kita tergantung daftarnya apa juga gitu. Oke, mungkin selanjutnya ini sih Kak. Biasanya gitu ya, anak-anak zaman sekarang atau mungkin kita mahasiswa fresh graduate gitu terutama sering merasa kayak dilema gitu Kak. Nah mungkin yang lebih dekatnya aku deh Kak, dulu itu sempat ya pengen daftar magang di suatu perusahaan, akan tetapi karena aku kurang nih punya karya dan segala macam itu kayak minim banget gitu Kak. Jadinya aku tuh dulu sok ngide aja, karya yang aku punya entah itu sketsa atau gambar iseng-isengan aku lampirin aja, yang penting kan karya gitu ya Kak. Nah jadi aku penasaran sih Kak, apakah seseorang dengan minim karya itu apakah dia memiliki kesempatan atau peluang untuk ditarik di suatu perusahaan, terutama di desain nih, industri kreatif. Oke, minim karya gitu ya. Ini berarti bilang kuantitatif karena ada perbedaan antara kualitas sama kuantitas kayak gitu. Bisa jadi minim karya dia berkualitas. Tapi bisa jadi juga minim karya tapi tetap kurang kualitasnya. Ini semua bagaimana karya kita bisa fit sama industri, bisa fit dengan kriteria yang dibutuhkan dari sebuah lowongan pekerjaan, dari industri. Gimana caranya biar karya kita bisa apple to apple sama kriteria atau requirements-nya? Kayak gitu. Jadi sebenarnya minim karya nggak berarti jelek gitu kan. Siapa tahu emang ternyata butuh proses yang panjang loh untuk bikin satu karya gitu kan. Tapi banyak karya juga bukan berarti bagus, tapi bukan berarti jelek juga gitu kan. Nah, itu semua tergantung, sangat subjektif. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tahu kemampuan kita itu semana, batas kita bagaimana, bikin aja dulu. Terus dapetin feedback dari teman-teman kalian, baru apply gitu kan, baru lanjut untuk membuat karya-karya lainnya. Dan itu semua butuh proses. Kalau kita aja nggak menghargai proses gitu kan susah. Proses itu bisa waktu, bisa perjalanan, bisa klien, organisasi yang kalian layani dengan jasa kalian, bisa otak-atik sendiri, banyak banget gitu loh prosesnya sesuai dengan timeline waktu. Jadi kalau misalnya kita itu apa ya istilahnya kagum gitu loh dengan karya kita dan kita misalnya nekat apply nih terus nggak keterima. Nah itu finding the reason why, kenapa bisa nggak keterima. Apakah mungkin gini ya simpelnya ya, kalau dulu aku itu kan di bidang desain nih, aku membuat desain grafis, aku akan melihat dulu nih brand yang aku pengen masukin itu kayak gimana sih, apa ya istilahnya, kontennya, brandingnya, dan lain-lain. Aku akan lihat dulu gitu. Baru aku analisa dan aku bikin dengan karyaku sendiri. Amati, tiru, modifikasi. Rebrand, bukan rebrand sih ya, recreate gitu. Recreate dengan yang lebih bagus lagi kayak gitu. Nah itu sih, itu salah satu perjalanan aku untuk their expectation
terhadap karya-karyaku. Ini juga berlaku di luar industri kreatif gitu ya. Misalnya, kalau kamu di luar industri kreatif, kamu harus tahu value perusahaannya apa sih? Company yang programmer gitu ya, programming gitu. Kamu lihat nih, ini stack-nya apa sih? Ini aplikasi ini isinya apa aja sih? Dia kriteria requirements-nya apa aja sih? Dan bagaimana skill kita bisa cocok dengan aplikasi itu atau dengan pekerjaan di perusahaan tersebut kayak gitu. Berarti walaupun ibaratnya kita minim karya ya Vel, seenggaknya kita harus ada prosesnya, bikin aja dulu. Kalau dari caranya Kak Arviana sendiri, ada sistem ATM nih, atau recreate lagi gitu terkait karyanya sendiri. Misal kita mau daftar di suatu perusahaan, jangan lupa nih untuk melihat dulu value dan culture dari perusahaannya tersendiri gitu. Nah, Oke, tadi kan udah dijelasin banyak banget sama Kak Arviana tentang self-branding, terus perbedaan dari CV dan juga portofolio, terus gimana kita tuh harus juga bisa bekerja sama, juga menjaga hubungan baik sama rekan kerja kita. Tapi Kak, aku masih penasaran sama satu pertanyaan lagi nih. Hal-hal dasar apa aja sih harus dimiliki dalam diri seseorang gitu, biar kita tuh bisa terlihat beda sama ada ciri khas tersendiri dari kita. Karena kan yang ngelamar tuh banyak gitu kan Kak. Oke, yang bikin kalian beda sih ya. Sebenarnya ya teman-teman ya, proses recruitment itu adalah proses mengenal. Gimana kalau aku jadi recruiter, gimana aku bisa memilih kandidat yang cocok dengan kriteria dari user, dengan kriteria dari perusahaan, dan bagaimana kandidat ini bisa masuk jadi talent kita dan dia ini bisa loyal, bisa confidential terhadap aset-aset kita, dan bisa dipercaya kayak gitu untuk menghandle sebuah proyek. Jadi kalau misalnya outstanding ini sangat subjektif. Outstanding dari apanya? Dari skillnya. Berarti kalau misalnya dari skillnya, kalau kamu sebagai misalnya yang pelamar kerja, gimana skill kamu bisa menyetarakan, menyesuaikan dengan ekspektasi recruiter dengan perusahaan tersebut gitu. Jadi sebenarnya ya ini sangat-sangat subjektif nih. Kalau kita bilang outstanding candidate itu banyak banget faktornya. Nah, itu sih ya sebenarnya. Mungkin tips dari aku ya pasti selalu riset dulu sih. Riset dulu pekerjaannya itu apa, di bidang apa, industri apa, scope of work kamu apa ke depannya. Kalau pas lagi sesi interview mau tanya-tanya aja, gitu, tanya langsung. Dan mungkin bisa juga ya belajar dari alumni-alumni sebelumnya atau mungkin dari yang udah masuk ke perusahaan itu, gitu. Oke, teman-teman. Jadi sekarang udah tahu ya kalau misalkan ciri khas itu juga bisa disesuaikan sama apa yang mau kita lamar gitu. Kita bisa menyesuaikan juga sama apa sih yang lagi dicari sama perusahaan itu gitu. iya benar, berarti penting banget ya buat kita untuk riset dulu sih terkait pekerjaannya apa, mungkin dari bidang yang mau kita masukin apa, terus perusahaannya seperti apa juga. Terus tadi sempat juga ya bahwa kita perlu diskusi juga ya sama para alumni yang mungkin bekerja juga di perusahaan tersebut gitu. Iya, betul. Oke, mungkin baik, terima kasih banyak Kak Arviana sudah sharing nih dan menjawab beberapa pertanyaan nih dari kita mengenai persiapan karir yang mengerucut mengenai portofolio dan juga self branding. Pastinya ini akan menjadi bekal utama nggak sih buat kita, Vel? Iya banget pasti. Dan juga buat teman-teman podcast yang mendengarkan podcast pada kali ini, yang pastinya ini akan pasti berguna banget bagi teman-teman untuk membangun karir. Nah, mungkin buat Kak Arviana, apakah ada closing statement nih buat kita semua agar kedepannya lebih semangat gitu untuk membangun karir? Oke, kalau closing statement dari aku ya, teman-teman, hidup ini tuh dijalanin aja. Walaupun kalian melihat hidup aku tuh sekarang terkesannya hurry gitu ya, terkesan buru-buru, tapi sebenarnya aku tuh kayaknya well planned gitu loh. Dari dulu aku tuh udah ngerancang hidup aku tuh mau kayak gimana. Orang lain pun tahu gitu loh, Arviana itu hidupnya well planned, well structured banget. Makanya aku put my effort di perjalanan itu dan aku achieve yang aku pengenin, yang dulu aku pengenin gitu. Dan sekarang aku dapetin itu. Jadi kalau terkesan hurry, enggak. Karena
aku udah prosesnya, aku udah plan dari dulu banget gitu. Tujuannya tuh ke depan mau ngapain sih? Nah itu pentingnya kita harus eksplorasi diri. Kalau aku tuh eksplorasi dirinya gimana sih? Aku tuh hanya nggak bisa diem, aku tuh ikutan semuanya. SMP, SD, semuanya aku ikutin. SMA, hampir semua eskul aku ikutin pas di awal-awal. Cuman akhirnya yang aku cocok adalah cuman eskul debat sampai aku lulus SMA gitu. Jadi eksplorasi diri aja. Keeps exploring yourself. Kalau misalnya kamu kayak merasa udah cocok nih atau nggak cocok sama sebuah kegiatan, ya udah say goodbye. Kalau cocok, expand your comfort zone gitu. Jangan takut untuk mengekspansi zona nyaman. Keluar dari zona nyaman boleh, nggak ada masalah. Career shifting silahkan, ekspansi juga boleh gitu. Aku dari dulu, dari SD kan aku udah main ya di bidang Facebook, Instagram, bikin akun ads. SMP aku jadi seksi kreatif dokumentasi, SMA juga seksi kreatif dokumentasi dan segala macamnya di bidang OSIS. Pas lagi online SMA aku ikutan organisasi jadi PR. Sekarang aku kerja di marketing udah 1,5 tahun lebih dan aku tetap konsisten. Aku masuk ke jurusan ilmu komunikasi, jadi nggak ada salahnya juga untuk ekspansi zona nyaman kamu kalau kamu yang memang suka di situ. Makanya ada kan orang yang bilang kamu mau jadi spesialis atau mau jadi generalis kayak gitu. Nah itu coba answer with yourself gitu ya, karena cuma kamu yang tahu kunci jawabannya. Wah, closing statement dari Karviana nih bisa mendorong motivasi Sobat Pengprof untuk lebih semangat ya, untuk bisa mengeksplor diri, kemudian juga jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, pastinya teman-teman semua udah dengar banyak banget dari Karviana dan nanti bisa lebih mantap lagi nih untuk mempersiapkan karir ke depannya. Oke, baik teman-teman, nggak kerasa ya kita bisa berbincang cukup lama nih dan dapat insight dari Kak Arviana, ya nggak sih Kak? Iya, benar banget. Terutama tadi udah sempat dikasih tahu ya bahwasanya yang penting itu kita harus punya plan untuk kedepannya. Tapi jangan lupa untuk konsisten ya teman-teman sama plan yang udah direncanain gitu. Seperti biar bisa seperti Kak Arfiana juga kedepannya seenggaknya walaupun memang proses yang dijalani tidak mudah, tapi percayalah setiap proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan berhasil dengan baik teman-teman. Oke, selanjutnya karena pada podcast kali ini teman-teman untuk mendapatkan informasi tentang persiapan karir. Jadi tentunya jangan lupa pantau terus nih IG kami dari Kementerian Pengembangan Profesi dari BEM Universitas Airlangga, yaitu Instagramnya ialah @pengprofbemuner dan juga untuk TikToknya ialah @pengprof22. Nah, mungkin untuk Kak Arviana boleh banget nih kalau misalkan mau branding sosmednya juga di sini. Oke, nah teman-teman yang pengen tips karir lainnya langsung aja Arviana Maulina gitu ya, dimanapun ada sepertinya. Nah ya, boleh langsung di follow up juga ya teman-teman terkait sosmednya untuk Kak Arviana sendiri. Betul. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih banyak Kak Arviana untuk kesediaannya sudah mau nih berbincang dengan kita ya pada podcast kali ini. Dan mungkin sampai jumpa juga ya Kak di lain waktu. Sampai jumpa Kak. Ya, thank you. Terima kasih. Ya, Kak. Oke, Kak, kita sesi dokumentasi dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih, Terima Kak. kasih banyak Kak Arviana. Ya, terima kasih. Ya. Wah, sepertinya kita udah berbincang cukup panjang ya, Vel, pada malam hari ini. Iya, banget. Tadi kita juga ada banyak insight dari Kak Arviana ya. Oke, untuk Sobat Pengprof semua, terima kasih udah dengerin bincang-bincang kita hari ini. Semoga kalian juga bisa dapat informasi baru, terus pelajaran baru juga seputar pengembangan karir dari apa yang udah disampaikan sama narasumber kita, yaitu Kak Arviana Maulina. Kemudian sampai jumpa Sobat Pengprof di podcast series selanjutnya. Bye! Dadah! Semangat terus teman-teman.